Dewan Pengawas KPK kembali menggelar sidang etik terhadap 2 pegawai rumah tahanan yang diduga melakukan pungli. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan menjelaskan agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan saksi terhadap 2 orang pegawai rutan, yakni mantan PLTK Rutan dan mantan PLT Kamtib Rutan KPK. Sidang ini merupakan rangkaian dari 90 pegawai KPK yang telah lebih dahulu diputus Dewas. Tumpak menyebutkan dari 90 pegawai, terdapat 78 yang dijatuhi sanksi etik berat. Pokoknya ini hari dua orang, besok 1 orang. Akan berlangsung berapa lama? Sampai selesai. Nggak bisa diprediksi. Ya? Berarti ini masih sidang permulaan ya? Ya. Belum vonis berarti? Belum. Masih pemeriksaan? Saksi. Ya. Saksi yang diperiksa hari ini yang 2 itu apa? Banyak. Badan Legislasi DPR dan pemerintah menargetkan RUU DKJ disahkan sebelum rapat masa sidang DPR berakhir pada 5 April mendatang. Mendagri Tito Karnavian menegaskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih langsung oleh warga Jakarta. Ya, berkaitan tadi yang disetujui itu mestinya tidak di pleno. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta dalam rapat Balek DPR. Badan Legislasi DPR dan pemerintah menargetkan RUU DKJ disahkan sebelum rapat masa sidang DPR berakhir pada 5 April mendatang. RUU DKJ sendiri menuai polemik usai muncul wacana Gubernur Jakarta akan dipilih oleh Presiden setelah Jakarta tak lagi menjadi ibu kota. Mendagri Tito Karnavian menegaskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih langsung oleh warga Jakarta. Selain itu, Tito Karnavian juga menjelaskan isu krusial terkait wilayah aglomerasi yang disebut akan dipimpin oleh wakil presiden. Wakil presiden diberikan tugas khusus oleh presiden, tapi melaporkan pada presiden. Apakah presiden kemudian nggak bisa ngambil alih? Sangat bisa sekali. Dalam hal yang sangat penting sekali beliau bisa mengambil alih rapatnya. Dan kemudian saya sampaikan tadi, jangan nanti kita berpikir seolah-olah wakil presiden mengambil alih kewenangan semua pemerintah daerah. Tidak, nggak punya kewenangan, tidak bisa mengambil alih kewenangan. Status IKN Nusantara sebagai ibu kota negara menggantikan Jakarta ditetapkan berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN disahkan. Pada Oktober 2023 lalu, Balik DPR memasukkan RUU DKJ sebagai salah satu program legislasi nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum masih melangsungkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2024 tingkat nasional. Per Kamis 14 Maret 2024 ditargetkan sebanyak 24 provinsi selesai menjalani proses rekapitulasi. Rekapitulasi nasional penghitungan suara Pilpres maupun Pileg Pemilu 2024 hingga kini masih berlangsung. Sejak Kamis pagi, KPU RI telah menjalani rekapitulasi dalam 2 panel. Panel A diisi oleh Provinsi Bengkulu, sedangkan panel B diisi oleh Provinsi Sulawesi Utara. Rencananya di hari yang sama juga akan melakukan rekapitulasi untuk 2 provinsi lainnya, yakni Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian, hingga 14 Maret 2024, total 24 dari 38 provinsi telah menjalani rekapitulasi nasional di kantor KPU Pusat di kawasan Menteng, Jakarta. Semua pihak juga tahu sejak tanggal 9 Maret sampai hari ini tanggal 14 Maret ya, kami lakukan rapat pleno rekapitulasi secara terbuka di tingkat nasional. Bukan saja dihadiri oleh saksi dari peserta pemilu, dari pengawas pemilu, termasuk juga kalau misalnya ada pemantau dan juga di live streaming. Jadi semua orang tahu bagaimana kemudian proses yang berlangsung dan bagaimana kemudian KPU itu berkejaran dengan tenggat-tenggat waktu yang memang harus dipenuhi. Sebelumnya KPU menargetkan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat nasional akan selesai pada Senin 18 Maret 2024. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Sentosadu, iNews melaporkan.
Pemirsa, anak dan menantu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono digadang-gadang masuk bursa calon kepala daerah. Meski belum memenuhi syarat minimal usia, nama Kaisang masuk dalam bursa Pilkada Solo, sementara istrinya Erina Gudono masuk bursa Pilkada Sleman. Nama Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep masuk dalam bursa Pilkada Kota Solo, Jawa Tengah yang dirilis lembaga survei Solo Raya Populi. Tim survei mewawancarai sejumlah warga Solo dari berbagai kalangan dan memunculkan 12 nama potensial termasuk Kaisang. Dari stakeholder itu ada 12 nama, tadi yang sudah saya sebutkan, itu posisinya masih belum bisa di-ranking. Dan nanti rankingnya tentu saja tidak berdasarkan pendapat para tokoh itu. Rankingnya adalah berdasarkan survei jajak pendapat. Respondennya adalah masyarakat Kota Solo yang namanya tertera dalam DPT. Kenapa itu penting? Karena survei yang baik itu harus memiliki kerangka sampling yang jelas. Menanggapi hal ini, Ketua DPW PSI Jawa Tengah, Antonius Yogo Prabowo, bahkan mengklaim Partai Gerindra dan Golkar sudah siap memberi dukungan untuk Kaisang. Namun ternyata usia putra bungsu Presiden Joko Widodo ini masih belum cukup untuk mengikuti pilkada serentak tahun ini. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, usia minimal untuk ikut pilkada adalah 30 tahun. Sementara pria kelahiran 25 Desember 1994 ini baru genap berusia 30 tahun setelah gelaran pilkada selesai digelar, di mana pilkada serentak akan dilaksanakan pada November 2024. Sementara itu istri Kaisang, Erina Gudono, masuk dalam bursa bakal calon Bupati Sleman, Yogyakarta. Mantan finalis Putri Indonesia ini dilirik Partai Gerindra berdasarkan masukan dari internal partai. Menurut Ketua DPC Gerindra Sleman, HR Sukaptana, nama Erina dipertimbangkan lantaran muda dan energi. Nama Erina kini masih digodok sebagai salah satu bakal calon kepala daerah potensial. Tim Liputan Ayus melaporkan. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo melaporkan dugaan kecurangan pemilu 2024 ke Bawaslu RI. Dugaan kecurangan itu berkaitan dengan perolehan suara DPD RI yang terjadi di Madura. Mantan Ketua KPK Agus Raharjo mendatangi gedung Bawaslu Republik Indonesia di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat untuk melaporkan dugaan kecurangan pemilu. Ketua KPK periode 2015-2019 ini menilai terjadi kecurangan terkait perolehan suara DPD Republik Indonesia di daerah pemilihannya di Madura. Kecurangan itu disebutkan Agus adanya perubahan drastis data pada formulir C1, yakni sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara DTPS ke formulir D atau hasil rekapitulasi tingkat kecamatan. Agus juga mengaku telah mengambil sampling di 3 kabupaten di Madura, yakni Kabupaten Sumeneb, Pamekasan, dan Sampang, guna memperkuat bukti kecurangan pemilu. Mudah-mudahan ada langkah-langkah yang lebih baik setelah laporan saya ini dilakukan. Bapak, selain yang tadi kan sudah disebutkan ada sampling, ada bukti lain nggak Pak yang dibawa ke Bawaslu hari ini? Ada bukti yang melebihi bukti yang kami bawa ke Jawa Timur. Boleh disebutkan nggak Pak? Ya contoh-contoh C1 menjadi D yang berubah banyak itu tadi. Itu